Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas satu sub pembahasan di semester kedua, yaitu tentang riba. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuannya adalah menganalisis pengaruh riba terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dalil tentang riba yaitu salah satunya terdapat dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 130. Berikutnya, definisi riba. Riba secara harfiah berarti penambahan atau kenaikan. Dalam ekonomi Islam, riba merujuk pada pengambilan keuntungan atau bunga tanpa ada transaksi yang adil di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Itu adalah definisi riba. Berikutnya, jenis-jenis riba dalam Islam. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl adalah riba karena pertukaran barang yang sejenis dengan jumlah berbeda. Contohnya adalah emas yang ditukar dengan emas. Misal, emas 24 karat seberat 1 gram ditukar dengan emas 16 karat sejumlah 3 gram. Maka kelebihan 2 gram tersebut adalah termasuk riba fadl. Yang berikutnya adalah riba nasiah, yaitu riba karena penundaan pembayaran. Terjadi ketika ada kesepakatan penundaan atau pembayaran dengan tambahan biaya atau bunga. Jadi, misal kita membeli sesuatu yang jika cash itu adalah 10.000 dan ketika ditunda waktunya menjadi 15.000, maka kelebihan tersebut disebut dengan riba nasiah. Berikutnya, mengidentifikasi bentuk-bentuk riba dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja praktek-praktek riba dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah pinjaman bunga, yaitu kredit bank yang membebani debitur dengan bunga pinjaman. Berikutnya, pinjaman online. Ini yang ramai sekarang. Berikutnya, transaksi jual beli dengan penundaan. Pembelian barang dengan pembayaran mencicil yang membebani pembeli dengan bunga, misal kredit rumah, kredit motor, mobil, atau barang elektronik. Selebihnya itu dari harga pokok, maka itu disebut dengan riba. Riba apa? Tepatnya riba nasiah.
ini dunia modern, transaksi forex dan pembelian mata uang ini yang marak sekarang ya, di dunia digital. Berikutnya adalah dampak riba terhadap masyarakat. Apa dampak riba dalam kesejahteraan masyarakat? Yang pertama adalah ketimpangan sosial. Riba cenderung memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, karena pihak yang kaya mendapat keuntungan tanpa harus usaha yang nyata. Contoh adalah renten. Istilah di masyarakat kita mungkin rentenir ya. Jadi mereka meminjamkan uang dalam jangka waktu sekian lama harus membayar bunga. Itu bisa merugikan masyarakat. Beban hutang. Pihak yang berhutang terjebak dalam sistem pembayaran bunga yang mengikat dan membuat mereka semakin miskin. Itu tadi ya, tentang rentenir ya. Jadi seorang pinjam ke rentenir misal 1 juta, bunganya cenderung lebih tinggi ya, itu bisa habis semua nanti harta benda dari yang berhutang. Mengapa riba dilarang dalam ekonomi Islam? Karena keuntungan yang tidak adil. Riba adalah keuntungan tanpa adanya usaha yang sah. Yang berikutnya, eksploitasi. Di situ ada unsur eksploitasi ya. Jadi riba bisa mengeksploitasi pihak yang lebih lemah, misalnya peminjam, dan memperburuk ketimpangan sosial. Berikutnya, mengapa Islam melarang riba? Karena keadilan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata, tanpa adanya ketergantungan pada bunga yang merugikan. Itu tadi kenapa riba dilarang dalam ekonomi Islam. Berikutnya, solusi ekonomi Islam sebagai alternatif riba. Apa solusi yang ditawarkan oleh Islam? Oleh ekonomi Islam, yang pertama adalah mudharabah. Apa itu mudharabah? Yaitu kerjasama atau bagi hasil. Jadi bekerja sama dengan pemilik modal dan mungkin kita yang menjalankan, dan hasilnya nanti dibagi dengan pemilik modal. Yang kedua adalah murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah adalah jual beli dengan harga yang jelas, tanpa bunga atau biaya tersembunyi. Jadi jual beli yang tidak ada seorang yang dirugikan atau tambahan biaya. Yang berikutnya, solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam adalah ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah adalah sewa menyewa, yaitu sewa menyewa barang atau jasa dengan harga yang jelas dan tidak mengandung. Solusi berikutnya adalah zakat dan wakaf. Mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam yang mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi zakat dan wakaf ini dinilai sebagai mekanisme yang baik untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka-mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah riba dalam perspektif ekonomi Islam adalah kegiatan yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Bentuk-bentuk riba dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pinjaman berbunga atau transaksi jual beli dengan bunga. Berikutnya, kesimpulannya adalah pengaruh riba terhadap masyarakat dan ekonomi.
secara keseluruhan dapat merugikan kesejahteraan masyarakat dan mendorong ketimpangan sosial serta stagnasi ekonomi. Terakhir, alternatif sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih adil, yaitu seperti mudharabah, murabahah, wakaf, dan zakat. Tadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.